Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Famon, dan di video kali ini kita akan membahas tentang masalah menu baru yang ada di profile PTK. Oke, langsung saja kita masuk ke web profile PTK. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat ya linknya di deskripsi video untuk profile PTK-nya. Oke, langsung saja kita masuk dengan akun SDM Kemdikbud. Nah, ketika sudah masuk, teman-teman, di sini ada yang namanya daftar PTK. Ya, daftar PTK ini mencakup daripada guru-guru yang aktif di sekolah teman-teman. Ya, kemudian di menu profil PTK itu ada menu pengajuan NUPTK. Nah, untuk pengajuan NUPTK sendiri bagi guru yang tidak ada itu ada di bagian ini. Nah, daftar calon NUPTK. Jadi di sini adalah guru-guru yang berhak untuk menerima NUPTK ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pengajuan di bagian ini. Nah, jadi di bagian ini bisa teman-teman lakukan pengajuan ya. Misalnya contohnya seperti ini, teman-teman klik ini. Nah, kemudian teman-teman unggah berkas-berkas yang diminta di sini. Misalnya nih SK tugas ini minimal untuk sekolah negeri itu SK Kepala Dinas untuk gurunya, dan wajib S1 untuk guru ya. Kalau teknik itu boleh sampai SMA, dan nanti ijazah SMA-nya juga diupload di bagian ini untuk kelengkapan dokumen ya. Jadi SK-nya, KTP-nya, jadi minimal itu di bawah 1 MB ya untuk filenya. Nah, kemudian teman-teman nanti setelah teman-teman melakukan pengajuan ya, teman-teman bisa klik status pengajuan ya. Di sini juga ada pengajuan tukar NUPTK ya. Misalnya ada double atau apa, kita bisa melakukan pengajuan di sini ya. Kemudian untuk status pengajuan NUPTK ya, misalnya kita ada pengajuan NUPTK, contohnya seperti ibu ini, kita bisa lihat di sini ini statusnya sudah disetujui oleh dinas ya. Nah, untuk tahapan selanjutnya kita bisa klik di bagian ini ya. Jadi disetujui oleh dinas dan dalam antrian LPMP. Nah, untuk lebih cepatnya teman-teman silahkan konfirmasi ke admin LPMP-nya ya. Atau untuk PAUD itu di BP PAUD atau Balai Pengembangan PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Nah, kemudian untuk status klaim NUPTK ya, di sini bisa kita lihat status klaimnya nanti jika kita ada pengajuan klaim NUPTK, yang mana klaim NUPTK ini ya kita klaim apabila ada NUPTK sebenarnya ya. Jadi sebenarnya guru ini ada NUPTK, cuma dia terdeteksi di sini tidak mempunyai NUPTK. Jadi kita harus mengajukan klaim ya. Cara mengajukan klaim nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, kemudian untuk status pengajuan tukar juga bisa cek di bagian ini jika ada penukaran NUPTK ya. Kemudian bila NUPTK nanti ditolak ya, apabila NUPTK di sini ditolak, jadi upload berkasnya di bagian ini ya. Misalnya di status di sini dibuat misalnya ijazah SMA-nya kurang atau apa, jadi kita upload ulang di bagian ini ya. Di bagian ini nanti setelah kita upload ulang bakal lari ke bagian status pengajuan lagi ya. Jadi namanya nggak akan ada lagi di sini. Jadi kalau ditolak di bagian pengajuan NUPTK, namanya akan berada di upload ulang berkas ya. Nah, kemudian bila ada data PTK yang salah, baik itu dari NIK ya, baik itu dari namanya tidak sesuai antara nama dan NIK, ataupun yang terdaftar di Dukcapil ya, misalnya ya namanya kadang-kadang di KTP itu ada SPD atau apa, dan di sini tidak ada, bakal masuk residu ya di bagian ini, jadi akan merah seperti ini. Jadi teman-teman silahkan cek dulu bagaimana, nanti klik di bagian ini untuk perbaikannya. Kemudian silahkan teman-teman ketik ya, ketik ulang nicknya, namanya, kemudian tanggal lahir ini
yang terkunci di Dapodik. Jadi ini udah terkunci di Dapodik, jadi kita perbaikannya lewat perval ketika ini. Nah, kemudian untuk filenya ini bisa itu filenya itu akte kelahiran, KK, KTP ya, dilampirkan dalam format JPEG ya. Jadi bukan PDF, jadi harus JPEG, artinya hasil scan. Nah, kemudian untuk statusnya ya bisa dicek di bagian ini. Nanti setelah pengajuan status perbaikan, nama-nama yang diajukan untuk perubahan itu ada di bagian ini. Nah, statusnya sama seperti tadi ya, disetujui atau tidak di bagian ini. Nah, kemudian untuk perbaikan foto ini masih dalam tahap pengembangan sehingga kita tidak bisa menjelaskan. Cuman di sini foto sudah dijelaskan bahwa itu di bawah 1 MB ya, atau 200 KB lah ya maksimalnya. Dan untuk panduan atau syarat ini belum fix ya, dari masih tahap pengembangan karena ini masih baru dan tampilannya ini masih baru ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk pengajuannya dan menunya ini udah lebih jelas dari yang kemarin-kemarin. Dan untuk yang masuk residu di bagian dukcapil itu, kalau sudah dicek nicknya benar, nomor tanggal lahirnya benar, namanya sudah benar dan semuanya sudah benar, tolong dicek apakah nomor nick ya, nomor induk kependudukan apakah sudah di-online kan oleh dukcapil ya, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, apakah sudah di-online kan atau belum. Jadi kalau belum ataupun ketika diperiksa belum, maka silakan dikonfirmasi untuk di-online kan ya. Jadi demikian info-info lainnya. Jadi untuk cara pengajuannya ada, bila teman-teman ingin melihat ya, itu ada di YouTube. Teman tinggal klik NUPTK aja, tinggal klik NUPTK. Nah, ini adalah video cara pengajuan NUPTK di tahun 2020. Untuk syarat-syaratnya masih sama, masih tidak ada tambahan ya. Jadi seperti berkas ataupun teman-teman bisa cek di portal NUPTK ya, NUPTK, ketik aja di Google seperti ini, kemudian dipilih di bagian ini ya, kemudian klik di bagian mekanisme ataupun syarat dan ketentuannya. Nah, di sini ada syarat-syaratnya, langsung teman-teman bisa download ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk pertanyaan lain mengenai NUPTK teman-teman bisa baca di bagian fak ini ya. Di sini banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai NUPTK. Jadi ada portal khusus untuk mengecek NUPTK. Untuk mengecek NUPTK ya, statusnya apakah aktif. Jadi di kolom ini ketik aja nama NUPTK misalnya seperti ini, kemudian keluar nama dan aktif di Dapodik. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan video ini berguna dan bermanfaat. Nanti untuk cara klaim NUPTK atau pengajuan nanti saya akan unggah di channel Pak Mun ini. Jadi teman-teman jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena kita akan selalu update tentang info-info terbaru mengenai pekerjaan operator sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.